Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Ansarul Hidayat. Kami akan kembali mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN tahun 2021. Pada video kali ini kita bahas tentang P3K Guru, di mana baru-baru ini Kemendikbud-Ristek telah mengeluarkan satu portal informasi rekrutmen guru P3K. Nah, bagaimana informasi yang ada di dalamnya, apa saja yang dapat digali, informasi-informasi tersebut untuk guru honorer tentunya yang mendaftar seleksi P3K Guru. Sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, dukung, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan dari portal informasi rekrutmen guru P3K dengan alamat guruppk.kemendikbud.go.id ya. Ini bisa teman-teman akses. Nah, di sini di tampilan beranda itu ada dua menu. Yang pertama daftar seleksi P3K Guru dan yang kedua pengumuman seleksi P3K Guru. Nah, coba kita lihat di menu yang pertama, daftar seleksi PPPK Guru. Ketika kita klik, nanti kita akan dibawa tentunya ke portal sscsn.bkn.go.id ya, karena ini adalah portal untuk mendaftar. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian bagi teman-teman yang belum mendaftar ya, belum buat akun, nah nanti bisa membuat melalui portal ini. Kemudian di portal ini di halaman beranda di bawah daftar seleksi PPK Guru itu ada pengumuman seleksi P3K Guru. Nah, ini adalah memuat segala informasi khusus ya, terutama khusus untuk guru-guru honorer yang akan mendaftar di P3K Guru. Kita coba lihat. Nah, informasi apa saja yang terdapat di dalamnya? Tentunya adalah informasi yang lebih rinci ya, yang lebih rinci terkait dengan P3K Guru. Nah, di sini ada pengumuman ya, pengumuman seleksi P3K Guru ya. Jadi untuk persyaratan umum, persyaratan khusus, kemudian laman pendaftaran, seleksi kompetensi, tata cara pendaftaran, kemudian rencana penjadwalan sampai akhir ya. Nah, kemudian ketentuan lain-lain. Ini pengumumannya bisa teman-teman lihat di pengumuman seleksi P3K Guru. Nah, kemudian adapun di menu atas ya. Nah, ini ada beranda, kemudian ada alur seleksi. Coba kita lihat alur seleksi. Nah, di alur seleksi ini adalah dijelaskan secara rinci ya. Nah, kita coba lihat, kita bahas. Nah, di alur ini jadi untuk pendaftaran itu jadi semua kategori ya, baik itu guru honorer sekolah negeri nomor 1, kemudian THK 2 nomor 2, nomor 3 guru honorer swasta dan lulusan PBG itu melakukan pendaftaran. Nah, kemudian setelah melakukan pendaftaran tentunya melalui akun portal sscsn.bkn.go.id. Setelah itu kemudian setelah mendaftar ya, nanti akan di verval kualifikasinya. Nah, di aplikasi info.gtk.kemendikbud.go.id ya, verval ijazah, NUPTK dan kualifikasi S1 atau D4. Nah, ketika belum, jadi kan ada guru-guru yang belum melakukan verval, maka segera melakukan verval di info.gtk.kemendikbud.go.id. Nah, setelah itu baru memilih formasi. Nah, dalam pemilihan formasi kita coba lihat untuk penjelasannya. Jadi, pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Jadi, wajib hukumnya untuk memverifikasi. Nah, setelah mendaftar kemudian verifikasi di info GTK. Nah, kemudian ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan linear. Jadi harus ya, kalau ada di sekolah teman-teman dan itu linear dengan sertifikat ataupun kualifikasi pendidikan, maka harus melamar di situ. Kemudian formasi yang sudah dilamar yang dimaksud huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Nah, jadi ini
keistimewaan ya atau prioritas utama dari guru-guru honorer yang mengabdi sekolah negeri. Jadi ketika ada formasi di sekolah teman-teman, maka tidak bisa dilamar oleh orang lain. Dalam hal formasi tidak tersedia, di poin C, di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Jadi ketika teman-teman ijazahnya tidak sesuai atau tidak ada formasi di sekolah teman-teman ajar, maka bisa melamar di sekolah lain, di sekolah tempat pelamar yang lain. Kemudian ini sudah jelas ya untuk pemilihan formasi. Kemudian seleksi administrasi, ini kita bisa lihat di info lebih lanjut ya. Kita coba klik. Nah, ketika klik akan muncul seperti ini. Jadi untuk penjelasan seleksi administrasi, berkasnya adalah surat pernyataan yang dapat diunduh di halaman ini ya. Sudah ada, tinggal diklik, nanti otomatis akan menuju ke guru.ppk.kemendikbud.go.id dan bisa mengunduh surat pernyataan di situ. Kemudian KTP elektronik asli, pas foto, ijazah, sertifikat pendidik bagi yang punya. Kemudian bagi penyandang disabilitas ini bisa atau harus menyertakan surat keterangan dokter ya dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Kemudian menyampaikan tautan link video singkat ini khusus untuk disabilitas, harus menyertakan video singkat ya tentang tugas sehari-hari ya. Kemudian verifikasi akan dilakukan berdasarkan linearitas sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikat tidak sesuai, maka dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikan. Nah, SE-nya bisa teman-teman lihat di SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, Dirjen GTK. Nah, ini di sini sudah dijelaskan ijazah ini linear dengan formasi apa, sudah jelas. Jadi nanti administrasinya menggunakan ini, linearitas SE Direktur Jenderal GTK. Kemudian untuk ujian seleksi kompetensi. Nah, jadi untuk ujian ini itu dari tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021. Ini untuk tahap pertama ya, pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti 2 orang ini, guru non ASN mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah yang terdaftar di Dapodik ya. Jadi guru honorer sekolah negeri. Kemudian yang kedua tenaga honorer X kategori 2. Jadi hanya ada 2 jenis peserta ya yang bisa mengikuti di tanggal ini 23 sampai 29 Agustus. Nah, ini di sini kita bisa lihat bobot dan durasi soal ya. Ini sudah pernah kita bahas. Ini teman-teman nanti bisa lihat, kemudian kebijakan afirmasinya. Nah, ini ya. Ini bisa teman-teman juga lihat. Ini juga sudah pernah disampaikan berulang kali. Nah, kemudian di pemilihan formasi 2, jadi tanggal 18 sampai 24 September 2021, ini pelamar yang tidak lulus ujian kompetensi pertama memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi ini dapat diikuti oleh, nah sekarang sudah ada 4 pelamar ya, guru non ASN mengajar di satuan pendidikan instansi daerah terdaftar di Dapodik yang tidak lulus kompetensi 1. Jadi honorer sekolah negeri yang tidak lulus di kompetensi 1 itu bisa mengikuti di seleksi ini ya, kompetensi 2 ini ya, tahap 2. Kemudian tenaga X kategori 2 yang tidak lulus tadi, yang tidak lulus di kesempatan pertama. Kemudian ditambah, ini tambahannya guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan diselenggarakan masyarakat dan terdaftar sebagai guru Dapodik. Nah, jadi honorer sekolah swasta. Kemudian lulusan PBG ya, yang terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru. Nah, nanti keempat peserta ini mengikuti ujian yang kedua atau seleksi tahap kedua kompetensi ya, tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Nah, yang menjadi catatan adalah bagi teman-teman bisa melamar di instansi kewenangan yang sama. Jadi di bawah satu pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kemudian kota ataupun provinsi. Kemudian ujian di seleksi kompetensi 2, jadi ini adalah pemilihan formasinya ya. Nah, untuk ujian seleksi kompetensi 2 itu tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober. Jadi ini pemilihannya ya, pemilihan formasinya tanggal 18 sampai 24. Kemudian ujiannya itu
6 sampai dengan 12 Oktober 2021. Kemudian untuk pemilihan formasi 3, 29 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Kalau ini di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi di pemilihan formasi ketiga, nanti tesnya di seleksi tahap ketiga itu bisa memilih di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya untuk pesertanya sama dengan kompetensi seleksi seleksi kompetensi 2 ya, ada 4 kategori peserta bisa mengikuti semuanya. Nah, kemudian pemilihannya dari tanggal 29 Oktober sampai 4 November ini pemilihan formasinya. Kemudian untuk ujian seleksinya di tahap ketiga itu 15 sampai dengan 21 November tahun 2021. Nah, ini teman-teman di bagian bawah itu bisa download dokumen, ada SE Dirjen GTK tadi ya, kemudian pengumuman seleksinya, kemudian ada SE linearitas, ada permohonan RB, ini lengkap di bagian bawah dari portal ini. Oke, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.